Fatihah kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi dan juga untuk seluruh para guru-guru kita, dan terkhusus untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kezaliman dari musuh-musuh Allah di negeri Palestina sana, khususnya di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, menganugerahkan kelembutan bagi hati mereka dan juga menganugerahkan kesabaran bagi mereka, dan juga untuk kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk berjalan di atas jalur ilmu dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-23 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam hadis yang ke-23 ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, An Abi Malikin Al-Harithi ibni Asimin Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Malik, diriwayatkan dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul imani. At-tuhur artinya suci atau bersuci, syatrul iman setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizana, dan alhamdulillah memenuhi mizan atau timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dan subhanallah juga alhamdulillah, keduanya memenuhi atau salah satunya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah burhan atau bukti, atau dalam bahasa tekstualnya artinya mega. Wassabru diyaun, dan kesabaran adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an adalah dalil bukti yang membelamu atau menyerangmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia akan pergi. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha, setiap manusia akan pergi sebagai atau dengan menjual dirinya. Dengan cara apa? Antara mu'tikuha, membebaskan dirinya, au mubiquha, atau membinasakan dirinya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan dalam hadis ini, at-tuhuru syatrul iman, suci atau bersuci itu setengah dari keimanan. Para ulama mengartikan suci atau bersuci di sini dengan arti apa? Dengan arti bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama dengan melakukan amal perbuatan. Terima kasih. Yang pertama dengan mengamalkan ketaatan, melaksanakan perintah, dan bagian yang kedua adalah meninggalkan larangan.
Sehingga at-tuhur, suci atau bersuci di sini diartikan dengan apa? Meninggalkan larangan. Karena meninggalkan larangan adalah bersuci dari sesuatu yang kotor. Akan tetapi penjelasan ini kurang tepat. Kenapa dikatakan kurang tepat? Karena di hadis lain menjelaskan maksud dari hadis ini dengan redaksi yang berbeda. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa al-wudu'u syatrul iman. Wudu adalah setengah dari keimanan. Maka hadis yang kedua ini menjelaskan hadis yang tadi kita baca, bahwa tuhur di sini maksudnya bukan meninggalkan bukan meninggalkan kemaksiatan, akan tetapi bersuci maksudnya. Karena dijelaskan dengan wudu. Redaksinya jelas menggunakan kata wudu. Tapi apa iya wudu itu bagian dari iman? Setengah dari iman? Kalau begitu ya sudahlah, saya nggak sholat, saya wudu saja. Karena wudu saja sudah setengah iman. Untuk memahami ini butuh dijelaskan. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali dalam penjelasan hadis ini menjelaskan dan mengumpulkan beberapa dalil. Salah satunya adalah dari Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan iman kalian. Maka iman maksud di dalam ayat ini adalah sholat. Jadi hadis ini at-tuhuru syatrul iman, bersuci atau wudu itu setengah dari keimanan, maksudnya adalah setengah dari sholat. Karena sholat tidak akan sah tanpa wudu, tidak akan sah tanpa bersuci. Jadi bersuci di sini setengah dari keimanan. Maka ada iman di sini artinya sholat, maka ada hadis yang maknanya menjelaskan bahwa man tawaddo'a, barang siapa yang wudu, ya, fayublighu wudu'ahu, dan dia menyempurnakan wudunya, summa qala, kemudian dia mengucapkan setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan untuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 8 pintu surga, wa yadkhulu min ayyiha sya'a, maka dia boleh masuk dari pintu yang mana saja. Jadi hadis ini menjelaskan kalau kita bersuci, wudu kita sempurna. Setelah berwudu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, pintu surga itu terbuka 8-8-nya, dan kita boleh masuk dari yang sebelah mana saja. Ini pentingnya bersuci. Ini pentingnya bersuci. Coba bayangkan, kita yang sudah dewasa seperti ini punya hadas besar, bersuci dari hadas besar tidak sempurna. Ada bagian tubuh yang belum kena air, artinya dia masih berhadas besar, tapi menghadap kepada Allah bagaimana? Dia berwudu, wudunya tidak sempurna, ada bagian yang belum terusap, terkena air. Bagaimana sholatnya bisa sempurna? Tidak sempurna. Maka hadis ini jelas menjelaskan bahwa pentingnya bersuci bagi seorang hamba, karena ibadahnya tidak akan sempurna jika bersucinya tidak sempurna. Maka di sini dikatakan bahwa at-tuhur, bersuci itu setengah dari keimanan, setengah dari sholat,
maksudnya bukan setengah 50-50 begitu, bukan. Maksudnya adalah ketika sholat itu dibagi, maka akan dibagi yang pertama adalah bersuci, dan yang kedua adalah melaksanakan syariat sholat tersebut. Maka ini at-tuhur, maksudnya bersuci. Ini pentingnya bersuci bagi umat Islam. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, jadi kata alhamdulillah itu memenuhi mizan. Mizan di sini artinya adalah timbangan amal perbuatan. Yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbang seluruh amal perbuatan kita. Maka kalimat alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba itu akan memenuhi mizan, akan memberatkan mizan. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa alhamdulillah yang diucapkan itu memiliki nilai, memiliki timbangan, memiliki berat yang nanti akan Allah timbang kalimat alhamdulillah tersebut. Alhamdu artinya penisbatan segala kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya alhamdu. Maka kata alhamdu menjelaskan, mengandung makna bahwa Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka itu disebut dengan alhamdu. Apa perbedaan alhamdu dengan asyukru? Syukur itu kesyukuran. Kalau alhamdu itu tidak harus diberikan atau mendapatkan kenikmatan baru mengucapkan alhamdu, tidak. Sedangkan asyukru, kesyukuran, itu kalau dapat nikmat. Jadi kalau nikmatnya untuk orang lain itu namanya alhamdu, karena kita tidak mendapatkan nikmat. Sedangkan asyukru, kalau kita mendapatkan nikmat baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdu lebih luas maknanya daripada asyukru. Dan di sini dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa amal kebaikan, zikir yang kita ucapkan, bahkan Al-Quran yang kita baca, itu nanti akan berwujud di akhirat. Akan berwujud. Wujudnya apa? Wujudnya ya makhluk yang akan membela orang yang melakukannya, orang yang mengamalkannya. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di sini memiliki al-mizan, timbangan. Timbangannya seperti apa? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Karena ini nanti semuanya berwujud. Maka penisbatan sifat yang maha mulia, maha sempurna kepada Allah, tidak heran jika kata alhamdu itu memenuhi mizan, memberatkan mizan. Dan kemudian wa subhanallahi walhamdulillah, di sini disandingkan antara subhanallah dan alhamdulillah. Ya. Subhanallah dan alhamdulillah. Tamla'ani, keduanya memenuhi, au tamla'u, atau salah satunya memenuhi langit yang 7 dan bumi. Jadi kata subhanallah, apa di sini dua, subhanallah dan alhamdulillah. Alhamdulillah sebelumnya disebutkan. Maka kata subhanallah, kalau alhamdulillah itu menunjukkan segala kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menisbatkan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata subhanallah, maha suci Allah, itu menafikan segala kekurangan atau ketidaksempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mensucikan Allah dari kekurangan. Kalau sebelumnya menisbatkan kesempurnaan kepada Allah, yang ini mensucikan Allah dari kekurangan.
Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran, di Al-Quran itu banyak sekali yang mengatakan bahwa segala yang kurang-kurang tentang Allah Subhanahu wa taala, perkataan orang kafir, misalkan innallaha faqiru wa nahnu aghnia, atau sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah orang-orang yang kaya. Itu perkataan orang Yahudi. Atau juga mengatakan mereka mengatakan bahwa Allah memiliki walad, memiliki anak. Jadi setelah perkataan seperti itu, Allah pasti menyebutkan setelahnya subhanah. Pasti ada kata subhanah. Ketika ada perkataan-perkataan orang kafir yang menisbatkan Allah memiliki anak, Allah memiliki ini, Allah memiliki itu, perkataan yang tidak tepat untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti ditutup di akhirnya dengan kata subhanah. Maha suci Allah. Maha suci artinya apa? Dari perkataan mereka. Maka kata subhanallah di sini, kalimat subhanallah di sini itu mensucikan Allah dari kekurangan. Mensucikan Allah dari kekurangan. Sehingga rawinya di sini dia lupa antara keduanya, subhanallah dan alhamdulillah, yang memenuhi langit dan bumi, atau salah satunya. Salah satunya artinya apa? Salah satunya adalah subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena kata subhanallah itu menafikan Allah dari kekurangan. Maka subhanallah terkadang dibarengi dengan subhanallah walhamdulillah atau subhanallahil azim. Ya, subhanallahul azim. Karena apa? Karena menisbatkan sifat agung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan tersebut. Maka ketika kita menemukan orang berkata tentang sesuatu yang tidak sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah subhanallah atau subhanah. Dan ini juga berbentuk nanti. Ini kan kalau kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa subhanallah walhamdulillah yang kita zikirkan itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu memenuhi langit dan bumi, kita nggak kemana-mana. Karena apa? Wah, ternyata yang saya ucapkan memenuhi langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi, nggak kerja kita, tidak berbuat kita. Maka ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala nampaknya nanti. Kapan? Di akhirat. Kemudian di sini dilanjutkan dengan was-shalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Yang perlu kita garis bawahi, Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu itu pemilihan katanya sudah pasti pas. Tidak mungkin salah. Kenapa? Karena wahyu. Di sini dikatakan as-shalatu nurun. Nur itu cahaya. Cahaya itu pantulan dari sinar. Dan setelah ini akan digunakan kata diyaun. Ya, diyaun itu was-sabru diyaun. Sedangkan kesabaran itu sinar. Kenapa sholat cahaya sedangkan kesabaran itu sinar? Cahaya itu nggak ada panas-panasnya. Cahaya bulan apa panas? Tidak. Karena bulan memantulkan sinar matahari sehingga menjadi cahaya kepada kita. Maka Allah berfirman, laqad ja'akum nurun wa kitabum munir atau wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu nur, cahaya, dan kitab Al-Quran. Artinya nur di situ siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu cahaya. Kenapa cahaya? Karena rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Tidak ada syariat Islam yang menyulitkan. Coba Nabi Musa.
Kalau Nabi Musa, laqad ataina Musa wa Haruna apa? Burhan, furqanun, laqad ataina Musa wa Harunal furqana wa diya'a. Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, yaitu kitabnya Nabi Musa, Al-Furqan yang pembeda, wa diya'a. Diya'a itu artinya sinar. Sedangkan Nabi Muhammad dipilihnya nur oleh Allah. Kenapa? Karena sinar itu mengandung panas. Jadi berat. Coba tobatnya umatnya Nabi Musa bagaimana caranya? Kalau kita tobat kan tinggal sholat tobat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Kalau umatnya Nabi Musa ingin bertobat, itu bunuh diri, Pak. Taubatnya bunuh diri. Gitu. Taubatnya bunuh diri, berarti seperti orang Jepang, kalau kalah bunuh diri mereka. Kalau melakukan kesalahan bunuh diri. Jadi umatnya Nabi Musa taubatnya bunuh diri, artinya berat sekali syariatnya Nabi Musa. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan was-sholatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi apa? Menerangi hati. Jadi yang nggak sholat hatinya gelap. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam Al-Hikam bahwa pandangan itu ada dua. Ada pandangan dengan mata, ada pandangan dengan basiroh. Basiroh itu hati. Dan sholat itu menerangi hati. Sholat itu menerangi hati. Maka orang yang tidak sholat 5 waktu hatinya gelap. Minimal sholat 5 waktu sudah selesai. Gak bisa melaksanakan yang lain, gak usah. Sholat 5 waktu. Karena apa? Karena itu menerangi. Rasulullah mengatakan di sini sholat itu menerangi dengan cahaya. Cahayanya gak panas. Jadi kalau ingin hatinya jernih, sholat. Ada cahaya nanti yang akan menyinari. Apalagi sholat malam. Kalau sholat malam itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu cahaya, apalagi sholat malam. Sholat malam itu akan menjadi cahaya kelak di alam kubur. Jadi sholat malam itu kita sudah bawa cahaya ke alam kubur kita nanti. Ini sholat. Penjelasan tentang sholat panjang sekali. Karena Rasulullah setiap kali ada masalah, istirahatnya dengan sholat. Istirahatnya dengan sholat. Saya ceritakan tentang seorang ulama namanya Hasan An-Nasawi. Hasan An-Nasawi ini asalnya dari daerah namanya Nasa. Nasa itu ada di Teheran sekarang, Iran. Ini ulama besar. Yang ngaji belajar kepada beliau dari mancanegara banyak sekali. Suatu ketika muridnya kumpul banyak. Kemudian beliau mengatakan, saya tahu kalian semuanya dari mancanegara, dari negara-negara yang berbeda. Dan kalian datang ke sini itu sulit sekali, kata beliau. Tapi sekali-kali jangan pernah kalian merasa bahwa kalian telah memberikan hak ilmu atas perjuangan kalian sekarang, sebelum kalian merasakan kefakiran yang amat sangat. Jadi nuntut ilmu itu harus fakir dulu. Harus gak punya apa-apa dulu, habis. Semuanya habis. Dan dia nggak terkenal ketika itu. Maka harus ditanam. Namanya biji harus ditanam dulu di tanah. Memang kalau ditanam di tanah itu kelihatan. Tidak kelihatan, tapi dia sedang meresap, menyerap saripati tanah. Sampai kemudian dia tumbuh menjadi tunas.
Ketika tumbuh dia menjadi tunas, dia terkena sinar matahari sedikit sampai dia bisa menyerap panasnya matahari. Sekarang banyak orang yang belum ditanam tapi sudah pengen tumbuh langsung. Terus bagaimana dia bisa kuat untuk menahan sinar matahari tersebut? Tidak bisa. Jadi harus ditanam dulu lama, nyerap saripati tanah dulu, baru. Nah ini penuntut ilmu. Maka sekarang banyak orang yang nggak pernah menuntut ilmu, nggak ini, kemudian ngomong. Belajar 1-2 jam, ngomongnya 3 tahun. Itu tidak bisa. Ini Imam Hasan An-Nasawi tadi menceritakan, saya bersama teman-teman saya ketika itu pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu kepada seseorang yang ahli hadis yang tidak ada tandingannya di masa itu. Ternyata sang guru ini membacanya lambat dan pelan sekali dan detail, sehingga kami harus lebih lama lagi tinggal di Mesir. Bekal kami habis, tidak ada lagi untuk bertahan kecuali semua barang-barang kami jual, sampai hanya tersisa pakaian yang kami pakai. Dan kami beberapa orang ini sampai tidak makan 3 hari. Ada di antara kita yang nggak makan sama sekali 3 hari, cuma minum. Bisa 3 hari tidak makan. Sampai ke hari yang keempat kami pun belum makan, dan kami sudah tidak kuat lagi untuk menopang tubuh kami. Kata beliau, akhirnya kami sepakat untuk mengundi. Jadi namanya dikocok. Yang keluar dialah yang harus minta-minta di luar. Jadi ngemis, minta ke sana gitu. Lah ya ketika dikocok kok yang keluar nama saya, katanya. Dan ini bertentangan sekali dengan hati saya, kata beliau. Menolak hati saya, karena penuntut ilmu nggak boleh minta-minta. Akhirnya untuk menenangkan teman saya keluar dari rumah biar dikira minta-minta. Tapi saya menuju ke masjid dan saya sholat 2 rakaat. Ini kita ngomong sholat. Sholat itu cahaya. Saya sholat 2 rakaat dan saya baca surat yang panjang. Dan saya belum pernah merasakan kehusyuan seperti sholat itu. Belum selesai sholat, tiba-tiba datang seorang pemuda dengan pakaian yang bagus sekali dan bersih. Kemudian dia memanggil ke dalam masjid, siapa yang namanya Hasan An-Nasawi? Setelah itu saya selesaikan sholat, saya katakan saya. Kemudian dia mengatakan, saya menyampaikan salam dari Sultan Ibnu Tulun. Sultan Ibnu Tulun adalah penguasa Mesir ketika itu, raja Mesir ketika itu. Saya menyampaikan salam dari Sultan Ibnu Tulun. Beliau menyampaikan permohonan maaf karena sekarang belum bisa datang menemui Sayyid Hasan, gitu kan. Maka saya mengharap kepada Sayyid Hasan sekarang kembali ke rumah dan nanti akan kami penuhi seluruh kebutuhan kalian. Insya Allah besok Sultan akan datang ke rumah kalian. Bergegaslah Hasan ini kembali ke rumah. Belum duduk, terbirit-birit orang-orang dari kerajaan mengantarkan makanan, mengantarkan pakaian, mengantarkan ini. Seluruh kebutuhannya dipenuhi. Setelah itu apa? Besoknya datang Sultan Ibnu Tulun. Nanyalah Hasan tadi, saya nggak kenal kamu, bagaimana kamu tahu saya? Dia jawab, tadi malam saya masuk kamar ingin istirahat. Setelah itu saya tertidur. Baru tertidur saya bermimpi di atas istana saya ada kuda terbang, berputar-putar, ditunggangi oleh seseorang yang itu ganteng sekali, membawa panah. Dan dia kemudian mendarat di depan istana saya hampiri. Dia arahkan panahnya itu ke saya, kemudian dia mengatakan, bagaimana kamu bisa membiarkan para penuntut ilmu itu kehabisan bekalnya dan kelaparan? Siapa? Namanya Hasan An-Nasawi dan teman-temannya. Di mana mereka berada? Sekarang ada di masjid ini, kata orang tadi. Penuhi sekarang juga kebutuhan Hasan An-Nasawi tersebut.
Setelah itu saya akan penuhi sekarang juga. Kemudian sultannya mengatakan, kamu siapa? Anda siapa? Laki-laki tadi menjawab, saya adalah malaikat Ridwan penjaga surga. Ini sholat. Jadi penuntut ilmu itu harus fakir, bener-bener gak ada kemampuan, tapi dia harus bertahan dengan ketinggian ilmu yang dia pelajari. Gak boleh minta-minta. Maka sahabat Rasulullah itu banyak yang fakir, miskin, tapi menutupi. Kenapa? Karena Allah tahu. Ini Allah langsung mengutus malaikat Ridwan loh. Daripada minta-minta saya sholat saja. Maka sholat itu cahaya atau bukan? Cahaya. Cahaya bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakannya. Allah langsung utus malaikat Ridwan itu bagaimana? Dan ternyata kisah ini sebelumnya juga terjadi. Persis seperti ini. Kepada ini imam besar semuanya 4 orang. Namanya semuanya Muhammad. Muhammad At-Tabari, Muhammad Ibnu Khuzaimah. At-Tabari punya tafsir Tabari. Tafsir Tabari panjang. Itu Muhammad At-Tabari, Muhammad Ibnu Khuzaimah. Muhammad Ibnu Khuzaimah punya kitab hadis sahih namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian Muhammad An-Nurani, Muhammad An-Nurani, satu lagi Muhammad, lupa saya namanya Muhammad siapa. Yang jelas 4. Ceritanya sama persis kayak tadi. Kelaparan, namanya ngocok nama, yang keluar itulah yang ngemis. Dan didatangi lagi, langsung didatangi sultan, diberikan 50 dinar. Masing-masing 50 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Itu 1 dinarnya 22 karat. Bukan 24 karat. Itu 1 dinar, diberikan 50 dinar. Itu semuanya karena sholat. Karena sholat, karena keikhlasan dan semuanya. Maka di sini sholat itu cahaya. Cahaya yang menerangi hati. Maka kalau ada apa-apa, lagi marah, lagi ada masalah, lagi ini, sholat. Baca surat apa? Baca surat yang kita hafal. Pendek gak apa-apa, yang penting sholat. Yang penting sholat. Di sholat kita mikir apa? Mikir Allah, mikir masalah, gak apa-apa. Setidaknya kita punya masalah, curhatnya dalam sholat, kan begitu? Bukan dalam status. Bukan dalam status. Pertanyaannya, kita mengomentari keadaan-keadaan yang kita alami itu dalam sholat atau dalam status sekarang? Kan status dulu, sholatnya lupa. Maka sholat itu cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan di sini artinya bukti. Kalau diistilahkan dengan istilah kita bukti. Tapi kalau secara tekstual artinya mega. Mega itu sinar matahari yang nempel di awan agak merah-merah itu. Artinya hiasan. Ini kalau senja itu kan banyak. Makanya banyak anak-anak senja kan sekarang karena indahnya senja. Gitu. Kenapa? Karena itu keindahan. Artinya orang yang bersedekah, harta itu berat. Ya, harta itu berat untuk dikeluarkan. Sehingga ketika ada orang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, untuk beramal, itu hiasan yang sangat indah bagi dirinya. Kapan? Kelak di akhirat. Dan itu bukti keimanan. Bukti indahnya iman yang dia miliki. Maka di sini diungkapkan dengan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu mega yang menghiasi. Ini bukan mega nama orang ya. Ini mega sinar matahari yang ada di awan itu. Atau bukti tentang indahnya keimanan seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan sesuatu yang dicintainya. Maka terkadang di dalam Al-Quran itu Allah mengungkapkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta kalian dan jiwa kalian. Kenapa harta duluan? Kok tidak jiwa yang didahulukan oleh Allah? Yang disebutkan harta. Kenapa? Karena manusia itu kadang megang ke hartanya itu. Megang ke hartanya.
Wasabru diyaun, dan kesabaran itu sinar. Nah, sinar ini ungkapan dengan sinar. Kenapa? Karena sabar itu berat dan panas. Coba kita sedang marah apa enggak panas itu? Kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istighfar, diminta untuk sholat, diminta untuk nahan amarah kita. Apa tidak berat? Berat sekali, panas sekali bersabar itu. Maka kesabaran itu adalah sinar. Tapi yang namanya sinar yang memberikan petunjuk. Di hadis lain dikatakan wasiyamu diyaun, dan puasa itu dia sinar. Jadi diartikan di sini kesabaran dengan puasa. Kenapa? Puasa itu berat. Puasa itu berat. Ini kita belum puasa 3 hari seperti imam-imam yang tadi kan. Enggak makan sama sekali 3 hari. Tapi jangan dicoba. Apalagi yang punya lambung, penyakit lambung, jangan dicoba itu. Itu hanya untuk orang-orang tertentu yang memang tidak mampu lagi untuk makan. Tidak mampu lagi untuk makan. Maka kesabaran dan puasa itu sesuatu yang panas. Panas, sinar. Memiliki sesuatu yang berat, beban yang berat yang harus ditahan. Maka diungkapkan dengan as-sabru diyaun. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu atau penentangmu. Kapan? Kelak di akhirat. Pembela kalau kita melaksanakan atau menjauhi yang dilarang. Tapi kalau kita melaksanakan yang dilarang dan menjauhi yang diperintahkan, maka Al-Quran ini bukan menjadi pembela kita, tapi menjadi saksi atas kezaliman kita, saksi atas kesalahan-kesalahan kita. Itu Al-Quran. Jadi sudah tahu bahwa ini haram tapi dilakukan, maka Al-Quran yang akan menjadi saksi atas kemaksiatan kita tersebut. Ini pembela atau penentang? Penentang. Maka Al-Quran itu bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, tergantung kita. Kemudian kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu akan pergi. Pilihannya manusia ini bai'un nafsahu. Dia menjual dirinya untuk apa? Untuk membebaskan. Membebaskan dirinya dari apa? Dari api neraka. Artinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dikira mudah taat kepada Allah dan menjauhi larangan? Tidak mudah. Tidak mudah. Au mubiqaha, atau dia membinasakan dirinya. Pergi dengan menjual dirinya untuk apa? Untuk membebaskan dirinya dari api neraka atau membinasakan dirinya di dalam api neraka. Itu tidak mudah. Berkali-kali kami sampaikan di sini bahwa yang duduk di depan ini dulu pernah belajar hadis innamal a'malu binniyat. Kami mengkajinya 2 bulan. Ngelotok itu. Kami belajar dengan sanad-sanadnya lengkap. Detail penjelasan hadisnya lengkap. Kalau diminta jelaskan sehari, 2 hari, 3 hari bisa. Insya Allah. Karena kami benar-benar mencari itu 2 bulan itu. Itu di Mesir. Setelah kembali dari Mesir, itu kan innamal a'malu binniyat, ikhlas intinya. Kembali dari Mesir, baca Quran nggak mau juz amma. Bacanya surat-surat panjang. Kenapa? Biar diakui punya hafalan. Ikhlasnya di mana? Setelah itu mulai ada, kok saya ada masalah ya sepertinya. Baca juz amma. Setelah baca juz amma, istri ngomong, kok ngimami juz amma terus? Nah ini istri udah yang goda kan? Ternyata istri yang secara syariat milik kita itu terkadang menjadi penguji kita juga. Ini bacaan Al-Quran. Gimana kalau mintanya, masa penghasilan cuma 10 juta saja sebulan? Coba dong cari tambahan. Akhirnya dapat 1 miliar tapi korupsi untuk memenuhi kebutuhan istri. Ini baru bacaan Al-Quran. Sudah mengganggu kita. Mengganggu saya. Kalau bapak-bapak enggak mungkin. Ini mengganggu saya.
Setelah itu istri bisa ditenangkan, mertua tidak. Mertua ngomong, Aska gimana sih? Kok bacanya juz amma terus? Juz amma terus. Ini kalau istri masih bisa dipertahankan kan, karena dia milik kita, kita pegang terus. Tapi kalau mertua, kita dipecat, istrinya hilang. Akhirnya pindah lagi. Itu hanya karena bacaan panjang pendek yang mungkin jamaahnya akan melihat kami ini ikhlas, kami ini alim, kami ini ternyata enggak. Padahal sudah belajar ikhlas berapa itu? Lama, enggak bisa ikhlas. Setelah itu mulai kenal dengan undangan. Kalau lagi butuh uang diundang. Akhirnya mata ini ketutup Pak dengan amplop. Memang kelihatan selain amplop, enggak kelihatan kalau mata sudah tertutup dengan amplop. Setelah itu mulai kenal, oh di masjid ini amplopnya segini isinya, di sini segini isinya, di sana segini. Oh saya sudah terjadwal di masjid ini, tiba-tiba diundang di masjid yang amplopnya lebih tebal. Sudahlah gantikannya lah yang di sini, saya ambil yang sana, kan begitu. Itu ikhlas. Itu kan secara cover bukan menjual dirinya untuk menyelamatkan dari api neraka, bukan, tapi untuk membinasakan dirinya di dalam api neraka. Karena dia tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Maka tidak mudah melaksanakan perintah, tidak mudah menjauhi larangan. Maka di sini ketika dikatakan bahwa apa? Mengatakan alhamdulillah itu memenuhi mizan, alhamdulillah yang bagaimana? Alhamdulillah lisan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah memenuhi mizan. Timbangan kita sudah penuh. Setelah itu dapat musibah, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alhamdulillah. Bukan. Itu karena sholat kita tidak menerangi hati kita, sehingga kita menyalahkan yang menakdirkan. Itu semuanya butuh penghayatan. Jadi alhamdulillah yang kita ucapkan butuh penghayatan. Wudu yang katanya setengah dari sholat tadi, itu butuh penghayatan. Wudu yang kita basuh muka kita saja, hati kita nggak dibasuh. Sehingga ketika sholat baru takbir saja sudah merasa paling suci di antara jamaah yang lainnya. Sholatnya paling benar, padahal ada bagian wudu yang belum terusap. Itu bagaimana? Artinya semua syariat yang kita lakukan itu ada dimensi lahir, ada dimensi batin yang harus kita hayati, sehingga akan mengantarkan kepada kekhusyuan, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk apa? Untuk membebaskan kita dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu api neraka di akhirat. Belenggu nafsu kita ketika di dunia. Maka mengenali nafsu itu adalah syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin mengenalkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mampu untuk membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang kehendak nafsu kita. Sehingga kita dapat suci. Bersuci tidak hanya wudhu, tidak hanya mandi, tapi bersuci dengan wudhu, dengan mandi, hati kita yang kita bersihkan sehingga hati kita suci. Bagaimana hati kita bisa jernih kalau sholat saja tidak kita lakukan, sehingga tidak ada cahaya di dalam hati kita, tertimpa musibah, gelap semua. Diuji dengan keadaan yang sulit, gitu kan? Gelap semuanya, tidak bisa kita melihat mana yang benar, gitu kan? Mana yang benar? Yang satu, yang dua, atau yang tiga? Bingung kita. Bingung gitu kan. Makanya itu kita butuh sholat, butuh zikir, butuh ibadah, butuh ini, sehingga jernih mata hati kita dalam melihat dunia. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji dan kita sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.